Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Toha, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Harapan Bangsa Panti Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana yaitu tentang merdeka belajar serta mengimplementasikan di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran ini. 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita ketahui bahwasanya memenuhi kebutuhan peserta didik harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik. Pembelajaran yang berpusat kepada murid itu seharusnya pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai pendidik, di mana pembelajaran student center itu adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Jelas bahwasanya pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan guru sebagai pendidik harus mengetahui bagaimana minatnya, bagaimana kebutuhannya agar tercapai dan bisa menyenangkan bagi mereka. 2. Pendidik menuntun kodrat anak. Sejatinya sebagai seorang pendidik harus betul mengetahui dan mengenal bagaimana kodrat alam anak dan kodrat zaman pada anak tersebut. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya kodrat alam itu sifat dan bentuk lingkungan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada hakikatnya, kodrat alam itu merupakan kodrat yang berada di lingkungan sekitar atau di lingkungan anak tersebut, di mana perbuatan anak atau tingkah laku seorang anak terlebih dahulu dari kodrat alamnya dan dapat diaplikasikannya nanti kepada orang lain. Sedangkan kodrat zaman di sini berkaitan kepada perkembangan teknologi, di mana seorang anak itu mampu dan bisa mengembangkan teknologi, bisa mengaplikasikannya berbentuk teknologi pada masanya dan bisa memanfaatkan teknologi sebagus mungkin. 3. Trilogi pendidikan. Dapat kita ketahui bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama, ing ngarso sang tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Dan yang kedua, ing madia mangun karsa, yaitu di tengah membangun keinginan. Dan yang ketiga, tuthuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Di mana di sini ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, kita harus memberi teladan kepada siswa kita. Kita harus memberikan contoh yang baik, perilaku yang baik, dan perkataan yang baik kepada siswa, supaya nanti siswa kita itu dapat meniru apa yang memberikan teladan bagi mereka. Sedangkan ing madia mangun karso, yaitu di tengah membangun keinginan. Sebagai seorang pendidik, kita harus membangun dan memberikan motivasi kepada siswa supaya
apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran bisa tercapai. Dan yang ketiga, tudhuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pendidik atau guru dan bahkan orang tua, kita harus memberi dorongan kepada mereka supaya mereka termotivasi dalam pembelajaran dan bahkan dalam kehidupan mereka pun sehari-hari. Mereka terdorong, mereka termotivasi, dan mereka terbawa. Karena disinilah sebagai peran kita sebagai seorang pendidik agar memberinya dorongan supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Implementasi di sekolah. Bimbingan literasi dan ekstrakurikuler, yaitu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik. Dapat kita jelaskan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik harus betul-betul membimbing, menerima masukan, menerima apa yang siswa kita hadapi. Kita sebagai pendidik harus betul-betul membimbing apa yang mereka butuhkan. Dan yang selanjutnya, bakat, minat, potensi yang dimiliki peserta didik. Setiap peserta didik memiliki bakat dan minat potensinya masing-masing. Kita sebagai pendidik harus tahu dan harus bisa mengetahui di mana minatnya dan di mana bakatnya serta potensinya sebagus mungkin. Kenapa? Karena siswa yang aktif itu betul-betul bisa mengembangkan dirinya, betul-betul bisa mengetahui sejauh mana potensi yang dimilikinya. Ekstrakurikuler adalah merupakan salah satu kegiatan yang ada di sekolah, di mana dari ekstrakurikuler ini adalah siswa mampu mengembangkan dirinya, siswa mampu membina potensi dirinya, bakatnya dan minatnya, apa yang sebelumnya belum tersalurkan. Kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan yang nyata. Dalam pembelajaran yang bervariatif, seorang guru itu harus bisa mengetahui bahwasanya keadaan peserta didik itu harus betul-betul kita pahami. Kenapa? Karena guru yang bervariatif ataupun bervariasi bisa nanti mengembangkan minat peserta didiknya untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi dan alam di sekitar. Teknologi merupakan alat atau media dalam pembelajaran, di mana kita sebagai seorang guru harus betul bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kenapa? Karena teknologi yang berkembang zaman sekarang ini betul-betul harus kita kuasai. Sedangkan alam di sekitar kita dalam pembelajaran kita harus mengaitkannya dengan alam yang ada di sekitar untuk mengembangkan karakteristik peserta didik. Dan setelah itu nanti setelah kita gabungkan dengan materi yang ada, kita kaitkan juga dengan alam yang ada di sekitar kita supaya nanti peserta didik jelas paham serta mengerti apa pembelajaran yang kita terapkan bagi mereka. Kegiatan pembiasaan karakter. Pendidikan tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak. Sebagai seorang pendidik, menuntun adalah salah satu kewajiban kita. Akan tetapi di luar itu, ada juga potensi yang belum kita ketahui dari peserta didik, yaitu potensi bagaimana kita menggali nilai-nilai karakter dan budi pekertinya. Mungkin kalau di sekolah ataupun di luar sekolah ada beberapa kegiatan nilai-nilai karakter.
Yang salah satunya bisa sholat berjamaah, bisa dalam pembacaan Al-Quran, dan masih banyak budi pekerti yang harus kita terapkan pada anak tersebut. Supaya nanti menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, menuntun adalah salah satu tugas seorang guru terhadap siswanya. Tantangannya di sekolah atau di kelas. Kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah, dan alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Solusi yang diterapkan. 1. Sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikirannya, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. 2. Melaksanakan program pertemuan guru dan orang tua. 3. Warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. 4. Pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop, serta pertemuan guru-guru ataupun komunitas guru-guru lainnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita sebagai seorang pendidik harus betul-betul mengetahui, harus betul-betul menuntun, harus betul-betul mengembangkan potensi peserta didik kita. Kenapa? Karena jadilah pemimpin pembelajaran untuk memajukan pendidikan Indonesia.